Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi setelah selesai menyelesaikan PTS ya. Semoga kalian semua sukses dengan PTS kalian dan puas dengan hasil yang kalian terima. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih dulu kepada semuanya yang sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Terima kasih sudah menyelesaikan kewajiban kalian ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan lagi mengenai teks eksposisi. Sebelumnya, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dipahami dulu materinya, baru kemudian jawab pertanyaannya dan kirim ke Gmail Ibu seperti biasa. Oke, ini ada quotes dari Pramudia Anantatur. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Sebelumnya kita sudah pernah membicarakan mengenai struktur teks eksposisi ya. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan lagi. Teks eksposisi itu strukturnya ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Struktur itu, sekali lagi Ibu ingatkan, struktur itu bagaimana sebuah teks tersusun. Bagaimana sebuah paragraf menjadi sebuah paragraf, dimulai dari apa, kemudian ada apa, dan diakhiri dengan apa. Itu yang dimaksud dengan struktur. Bagaimana kamu menyusun sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur. Yang pertama, tesis. Tesis dalam teks eksposisi berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi apa sih masalah yang mau kamu bicarakan, itu kamu ungkapkan di dalam tesis. Kemudian argumentasi. Argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Di sini kamu punya pendapat mengenai suatu masalah. Nah, di sini kamu memberikan bukti berupa fakta yang ada di lapangan atau misalnya menurut para ahli yang dapat mendukung pendapat kamu atau opini kamu. Nah, kemudian rekomendasi berisi pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis. Kamu tegaskan kembali opini kamu yang ada di sini, di dalam rekomendasi. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk teks eksposisi secara simpel. Ini dalam bentuk paling simpel ya, Nak. Apa sih yang ada di dalam tesis, apa yang ada di dalam argumentasi, dan apa yang ada di dalam rekomendasi. Yang pertama, tesis. Bumi saat ini sedang mengalami masalah kerusakan lingkungan yang serius. Di dalam tesis ini kamu menyampaikan sebuah pendapat atau masalah yang ada di dalam masyarakat. Kamu ungkapkan masalahnya, kamu sampaikan masalahnya. Apa sih masalahnya? Di sini dia mengatakan bahwa bumi itu sedang dalam kerusakan lingkungan yang serius. Di dalam argumentasi, dia sampaikan fakta berupa pendapat para ahli. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Di sini kamu berikan argumentasi kamu. Kenapa sih bumi dalam keadaan kerusakan lingkungan yang serius? Bagaimana sih bumi bisa ada dalam sebuah kerusakan lingkungan yang serius? Jadi bisa berupa pendapat para ahli atau fakta-fakta. Misalnya kamu dalam argumentasi ini ya, kamu menyampaikan mengenai banyaknya bencana alam yang terjadi karena kerusakan alam. Itu bisa kamu masukkan juga di dalam sini ya, Nak, karena ini akan mendukung tesis ini. Kemudian rekomendasi. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Nah, di sini kamu tegaskan lagi bahwa ada masalah, yaitu kerusakan lingkungan, dan masalah ini harus kita atasi bersama. Ini contoh teks eksposisi yang sangat simpel. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu maksudnya gimana sih, Bu? Kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah dalam menulis sebuah teks atau saat menulis sebuah teks, kalimat atau kata-kata seperti apa sih yang kita gunakan, Nak? Nah, ini hubungannya dengan tujuan atau isi dari teks tersebut ya. Jadi kaidah kebahasaan ini berkaitan dengan isi teks. Bagaimana kita harus menulis, apa kalimat yang harus kita gunakan dalam teks eksposisi, seperti apa kalimat yang harus kita gunakan dalam teks eksposisi. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama menggunakan adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat. Yang kedua terdapat afiksasi. Afiksasi itu adalah pembentukan kalimat. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.
sudah Ibu bahas secara rinci. Kalau kalian lupa, silakan lihat kembali catatan kalian atau video mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi masih ada di channel YouTube Ibu, silakan dilihat kembali. Kemudian kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif dan kalimat intransitif itu berkaitan dengan penggunaan objek dalam kalimat ya nak. Kalimat transitif ini kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja yang membutuhkan objek, sementara intransitif ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, oke, untuk lebih memahami mengenai kalimat transitif dan intransitif, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai struktur kalimat. Jadi kalimat itu punya struktur ya nak. Kalimat itu minimal harus di dalam kalimat itu minimal harus terdapat subjek dan predikat. Nah, selain subjek dan predikat, biasanya kita punya objek dan keterangan. Ini struktur kalimat. Nah, di dalam kalimat transitif kita butuh subjek, predikat, dan objek. Sementara untuk kalimat intransitif kita hanya cukup dengan subjek dan predikat. Misalnya nih, diam kamu, diam. Diam itu predikat, kamu itu subjek. Nah, ini sudah mencakup kalimat, yaitu kalimat intransitif. Dia sedang tidur, dia itu subjek, sedang tidur itu predikat. Nah, ini juga kalimat intransitif. Mereka datang, mereka subjek, datang predikat. Tapi kalau ditambahin keterangan boleh tidak Bu? Boleh tetap. Misalnya mereka datang hari ini atau mereka datang kemarin. Kemarin dan hari ini itu adalah keterangan waktu, boleh ditambahkan. Sementara dalam kalimat transitif kita punya subjek, predikat, dan objek. Randy sedang bermain bola. Randy subjek, sedang bermain predikat, bola objek. Haris membeli sepatu baru. Haris subjek, membeli predikat, sepatu baru objek. Nah, ini kalimat transitif, kalimat yang terdapat kata kerja bermain dan membeli yang membutuhkan objek. Nah, bermain ini kan harus kita perjelas ya nak, apa yang dimainkan. Membeli ini harus diperjelas apa yang kita beli. Kalau tidak ada subjeknya bisa jadi orang akan bingung atau kalimat itu jadi kalimat yang rancu atau malah tidak bisa disebut sebagai kalimat ya. Kemudian kita punya adjektiva, kata sifat, serius, besar, punah, langka, banyak. Ini akan banyak kita temukan di dalam teks eksposisi. Kemudian di sini ada afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiksasi itu adalah pembentukan kalimat. Kita punya prefiks. Prefiks itu adalah proses pembentukan kalimat yang kata imbuhannya ada di awal. Infiks itu adalah proses pembentukan kalimat yang imbuhannya ada di tengah. Sufiks itu adalah proses pembentukan kalimat yang imbuhannya ada di akhir. Sementara berkonfiks adalah proses pembentukan kalimat yang imbuhannya ada di awalan dan akhiran. Ini sudah pernah Ibu jelaskan di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu sudah memberikan modulnya juga. Silakan dilihat kembali. Nah, sekarang dalam menyusun teks kita mengenal dalam melihat paragraf kita mengenal yang namanya gagasan utama dan gagasan penjelas. Ada namanya gagasan utama, ide pokok, ide dasar, itu artinya sama ya nak. Jadi kalian gak usah bingung, ntar ada yang bilang gagasan utama, ada yang bilang ide pokok, ada yang bilang ide dasar, itu semua artinya sama. Yaitu adalah ide dasar dari sebuah paragraf, ide yang mendasari sebuah paragraf tersebut. Sementara gagasan menjelas adalah pengembangan dari gagasan pokok. Dari berdasarkan satu ide itu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini kita punya menyusun argumen dalam teks eksposisi. Ada gagasan utama dan ada gagasan penjelas. Di sini gagasan utamanya adalah bumi ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Di sini kita memberikan sebuah ide dasar bahwa bumi itu sedang dalam masalah lingkungan yang serius. Itu adalah ide dasarnya, itu adalah gagasan utamanya. Nah, dari gagasan ini kita buatlah sebuah penjabaran. Jadi, kerusakan seperti apa sih yang dialami di bumi ini, nak?
Nah, itu adalah gagasan penjelasnya. 6 masalah utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Jadi di sini kamu di dalam gagasan utamanya adalah mengenai kerusakan di lingkungan bumi. Nah, gagasan penjelasannya kamu bisa menjabarkan apa aja sih kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan bumi itu. Nah, ini bisa kamu gabungkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Oke, ternyata sampai situ saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua ya, Nak. Silakan dikerjakan tugasnya, dikirim tepat waktu, Ibu tunggu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.